Emang liburan kemana, Bos? Di rumah. Di Jakarta. Yoi. Liburan saya itu Gampang istirahat, ya? Oh iya sama. bukan jalan-jalan. Tapi kayak saya orang itu lain. kalau istirahat nggak bisa sendirian. Ya ada waktu sendiri, ada waktunya bersama. Nah itu dia, saya lebih suka ngobrol, chit-chat, makan bareng, spend time. Mungkin bahasa kasih saya namanya quality time kali ya. Yes. Nanti kita quality time. That's my love language. Nanti kita quality time ya. Boleh dong. Makanya kita di Spanyol waktu itu juga Yoi. sampai malam-malam chatting ya. Iya. Spanyol bukan sih? Dua tuh. Kita emang kurang ajar gitu. Kita tuh spend time-nya bukan di Jakarta. Oh gitu. Bukan spend time-nya di luar negeri, kurang ajar ya. Itu hal baik atau tidak? Itu privilege. Ya, kan baru bahas kemarin privilege. Ya itu privilege kita lah. Atau kita nggak prioritas ketemu? Bisa jadi ketemunya pas lagi bener-bener spend time-nya. Karena kan nggak ada yang recokin ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Satu itu, kedua nggak ada yang recokin kerjaan, handphone juga kita nggak terlalu banyak pakai, pegang. Jadi ya kita bisa spend time. Kurang ajarnya spend time-nya di Venice. Tapi Cheers. memang istirahat penting sih. Kita tidak bisa terus-menerus ya, nanti bisa burn out. Harus tahu when to stop. Nah itu Kapan dia. Stop. Itu penting banget sih. Karena kadang kita nggak aware sama our mental health. Iya, karena kan kita setiap hari kan menghadapi apa ya namanya ya. Ya hidup sehari-hari lah, hidup sehari-hari. Banyak Saya mau pilih kata yang lebih tajam. tajam. Banyak sekali serangan-serangan. Gebukan-gebukan. Ya, gebukan-gebukan kepada mental kita. Nah, kalau kita nggak refresh, kita nggak istirahat, cooling down, kita nggak refresh ataupun kita nggak menajamkan kembali mental kita, memperkuat mental kita, wah bahaya. Pertanyaannya sebegini, apa sih yang bisa membuat mental kita kuat? Walaupun sering digebukin, sering sering kena serangan atas bawah kiri kanan gitu kan. Karena di setiap hari kita pasti kena begitu. Di kerjaan kita ada burnout, kerja terlalu banyak, kita paksa diri kita terus maju, highly stres kita terlalu besar juga. Tapi ya bisa mudah emosi. Karena kita burnout. Kita kayak ya bahasanya burnout lah, akhirnya bahasa yang dipakai sana adalah healing gitu kan. Apakah dari really healing? Enggak juga. Butuh liburan istilah gitulah. Ya butuh istirahat lah ya. Liburan setiap orang beda-beda sih. Ya. Ada orang yang memang butuh jalan-jalan. Ya. Kalau saya pribadi lebih butuh diam. Oh iya. Sampai suara habis begini ya. Silent is healing. Sampai suara habis ya. Saya suara habis ini sudah menjelang 2 minggu loh. Makanya. Berasa nggak dari minggu lalu? Iya emang udah mulai pilek-pilek. Batuk-batuk begini. Saya nggak pilek. Iya. Batuk-batuk gini ya. Cuman berlendir. Bahasa ini banget. Nah ini yang menarik yang buat saya mau bahas adalah apa sih yang membuat mental kita nggak bertumbuh? Karena banyak banget orang-orang tuh mikir gitu kan. Ya emang saya udah gini lah, terus mau apa lagi? Ya saya emang udah, ya kalau dia bersyukur nggak apa-apa ya. Cuma kalau saya kan gitu kan, udahlah kayak jadi excuse gitu loh. Udahlah, ya sudahlah. Akhirnya yang saya lihat adalah bukan masalah dia bersyukur, tapi nggak mau bertumbuh. Terlalu negatif otaknya. Sesuatu jelek, nggak bagus. Nah itu orang yang seperti itu sebenarnya dia sudah burn out. Dia sudah burn out. Orang yang tidak burn out tidak mungkin cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau orang sudah seperti tadi, berarti mentalnya sudah bermasalah itu. Iya. Iya kan? Betul. Berarti itu sudah posisinya sudah tidak baik. Iya. Nah, jadi penting sekali intake ya masuk makan sama berbanding. Ya, dengan input dan output itu harus berbanding. Nah, kalau kita input yang tidak berbanding, kita output terus, kita akan burn out. Lalu lama-kelamaan, pada saat kita burn out kan mengalami banyak pengalaman-pengalaman buruk tuh. Yes. Sehingga pengalaman buruk itu dijadikan kebenaran. Nah, kalau ngomong soal itu, khususnya nih banyak lagi yang lagi di bulan puasa nih ya. Waktu bulan puasa ini kan lagi banyak banget nih. Yang terjadi adalah makin kacau jalan raya. Pokoknya jam-jam 5 gitu ya, jam 4, jam 5 tuh, wah, itu udah ngeri banget itu. Seperti
Di Fast and Furious. nggak seperti lagi perang ya. Oh iya, kayak tuh udah jam-jam kalut gitu ya. Jam-jam buka puasa. Iya, akhirnya kadang mungkin ada yang mau buru pulang untuk masak, untuk buka buka puasa puasa bersama. Hal gitu loh. Jadi membuat orang udah nggak bisa berpikir jernih, Emosional. Ya. emosional. Nah itu salah satunya juga kali ya. Mungkin coba kita mau bahas satu topik yang cukup menarik hari ini. Bukan hanya masalah mental health, tapi masalah tentang kenapa sih negara kita nggak maju-maju? Wah, biasa dulu lagi nih. Bilang kalau buat saya hari kita bongkar Indonesia. Menarik nih. Ya, mungkin tapi coba saya selesaikan dulu kasus tadi ya. Kasus awal dulu. Iya, boleh. Kasus awal tuh gini. Jadi ya memang apalagi ini udah mau liburan ya. Ada libur lebaran ya. Iya. Ini momen yang bagus banget. Kita jangan berpikir begini. Waduh, mumpung lebaran kita spend time sama keluarga, istri, anak, orang tua dan teman-teman. Iya, itu iya. Hanya itu saja, jangan. Iya. Paling penting sebelum kita lakukan itu, kita perlu spend time buat diri kita dulu. For me. Iya sih. Supaya kita pada posisi mental yang ready to serve. Ya, jangan sampai intake sama outtake kita atau input sama output kita tidak berbanding, akhirnya kita burn out. Iya. Sehingga pada saat burn out, kita mencoba untuk melayani keluarga kita, istri, anak ataupun orang tua kita. Nggak maksimal. Akhirnya kita malah jadi merasa itu beban gitu loh. Iya, betul. Kita jadi merasa nggak enjoy, kita merasa ini jadi tekanan. Iya. Dan akhirnya kita emosional. Sering yang membuat orang pada saat mungkin disalib karena sudah mau jam dekat berbuka puasa itu, bukan masalah yang nyalip yang bikin dia marah. Sebenarnya tangki dia tuh sudah kosong. Nah, Sehingga pada saat tangki dia kosong ini dia mudah tersulut, terpicu. itu dia. Jadi penting banget kita bukan melihat faktor luar ya, tapi faktor dalam kita. Kalau kita dalam posisi yang tenang, damai, dipicu-picu juga, ya tidak Aman akan aja bereaksi. Gitu. Kalau nggak ada beban, nggak ada apa-apa, masih Betul. kayak orangnya tenang gitu ya. Iya, jadi di menjelang liburan panjang ini, saran saya Gunakan dengan sebaik-baiknya. juga ada waktu untuk kita Me buat time. diri kita. Me time. Bukan me time dalam konteks kita sekarang tuh orang konteksnya kalau me time tuh ini loh apa namanya liburan, jalan-jalan. Oh, enggak. Tapi lebih ke spend time untuk kita. Spend time with ourselves. Betul. Yes. Kita perlu kembali Ke dalam, ke dalam. ke rumah. Iya, Come back home. betul. Supaya apa? Supaya posisi kita ready to serve. Sehingga kita waktu melakukannya dengan ucapan syukur ya. Setuju? Tidak dengan terpaksa, dumel, mengeluh gitu ya. Iya. Nah, banyak orang berpikir gini, kayak egois banget ya. Kalau kita luangkan waktu buat diri sendiri, nggak egois. No. Itu isi bensin. That's called self-care, not Betul. selfish. Itu untuk kita self-care, isi bensin, siap untuk kita melakukan peran kita lebih baik lagi. Intinya sebenarnya sih adalah banyak orang bilang gini, saya kalau gitu nggak egois ya. Oh, bukan egois, this self-care or self-love. Kalau kita nggak sayangin diri sendiri, kita nggak jaga diri sendiri, kita nggak cinta sama diri sendiri, gimana kita mau sayang orang lain? Betul. Gimana kita mau care sama orang lain? Nggak bisa. Betul. Self-care itu apa sih? Bukannya penampilan tuh. Dalamnya juga mesti di care juga. Jiwa kita, Iya. pikiran, Lihat deh, banyak orang-orang yang kayaknya masa bodoh ya, pakai pakaian cuek banget, rambut berantakan, nggak perhatian sama diri sendiri, kayak kotor banget dan sebagainya. Biasanya mental pun rusak. Oh gitu ya? Biasanya begitu, kayak orang yang serba cuek gitu ya, masa bodoh banget. Makanya kelihatan ya orang-orang yang emang sehat secara mental sama yang kurang sehat secara mental tuh kelihatan sebenarnya. Oh gitu. Seru di topik ya. Jadi, dari penampilan, cara kita membawa diri, Yes. itu juga terlihat jiwa Bagi kita. iya. Jadi sebenarnya display kita ini adalah Cerminan. nggak, tampilan luar ini adalah display dalam ya. Yes. Apa kita lihat, apa kita ucapkan, apa kita rasakan, apa kita ucapkan, apa kita lakukan, itu display dalam kita kan. Kayak kenapa kalau orang-orang, mohon maaf ya, tiba-tiba yang selap-selip sembarangan, ya itu kan ketahuan sebenarnya ada masalah. Jadi banyak orang tuh burn out, tidak disadari, marah, akhirnya terlihat dari
aksinya, Yes. perkataan, perbuatan, penampilannya. Wah, ini menarik ini. Jadi itu bukan menghakimi loh ya. Bukan. Bukan. Memang teorinya. Teori ada, konsepnya ada. Memang hubungannya ada. Ada. Iya, ya. Jadi kita gampang sekali ya mengenali orangnya. Yes. Makanya kenapa ada orang-orang yang kayak Bos Andi bilang ya, kok ada orang yang enak diajak ngobrol, kayak tuh nempel gitu ya, menyenangkan kalau kata Bos Andi. Ini orangnya enak nih, asik nih, menyenangkan gitu ya. Orang kalau deket tuh kayaknya, lu Gerah. ntar dulu deh gitu kan. Ada yang memang ngasih energi, ada yang nyedot energi kan gitu. Tapi dari penampilan pun kelihatan, dari gaya bicara dia, dari gaya bergerak dia, dari apa yang dilakukan, kelihatan kok. Iya sih. Ya, jadi penting ya kita sebelum bicara karya besar, Ya. sebelum bicara melakukan hal besar, Yes. dimulai dari Hal yang kecil tadi. diri kita. Hal yang kecil itu adalah self care and self love. Iya sih. Supaya kita nggak burn out ya. Kadang kita selalu pikirnya orang lain, tapi kita nggak pernah lihat ke dalam. Itu didikan juga. Kan dari kecil gitu ngomongnya. Lu nggak boleh egois dong, mesti pikir orang lain, kan gitu pikirannya. Padahal sih yang dilakukan sebenarnya sebaliknya ya. Cuma nanti kita bahas nanti habis sini lah. Sekali dibahas begitu kan. Kadang, ayo tuh coba bagi-bagi dong, ayo. Itu didikan dari kecil seperti itu. Akhirnya kita berpikir mengutamakan orang lain. Nggak salah konsepnya, tapi kita lupa. Diawali dari diri kita. Iya, itu Dimulai dia. dari diri kita. Bukan dimulai dari orang lain, dimulai dari diri kita. Iya sih. Gimana caranya kita bisa memberi kalau kita nggak punya juga? Nggak Jadi bisa. banyak orang dari luar tuh kalau sudah sampai terlihat di penampilan mungkin sudah parah ya coach ya. Tapi juga iya. banyak yang penampilan masih oke. Banyak. Tapi dari perbuatan, Ucapan, perkataan itu iya. sudah kelihatan, itu sudah gejala tuh. Betul. Tapi kalau udah sampai ke penampilan, wah, itu sudah dosis tinggi. So gini, bahas tentang ini sedikit lah ya. Arti kata orang tuh kan ada ada yang namanya normal stress. Stress normal itu adalah dia ada trigger, ada pemicu, ada yang memicu dia, emosi mulai naik. Dia naik ke atas, ada namanya signal. Mau marah nih, mau meledak nih, gitu kan. Itu biochemical udah berubah, udah bekerja tuh. Ada hormon stres sebagainya udah bekerja tuh untuk membuat kita Terpicu. bertindak, ya. Ya. Nah, setelah kita bertindak, entah itu fight, entah itu flight, entah itu freeze, entah dia hajar, entah dia kabur atau dia diam saja, tapi sudah ada yang exclude. Tersulut. Biasanya setelah itu semua dilakukan, ada rest time. Dia ada ada capeknya, udah capek semua, energi udah kepake semua, energi atau simpan udah kepake semua. Ada jeda waktu untuk istirahat sampai dia kembali ke normal stres. So ada grafiknya adalah naik sedikit trigger, ada udah sampai atas puncaknya meledak, blar. Dia responnya melakukan apapun apa yang dirasakan itu, entah dia ngamuk, entah dia diam, entah dia apapun bentuknya, itu dia titik nol, dia kembali lagi. Nah, itu adalah normal stress respon. Cuman serunya, kita nggak sehari-hari nggak cuma satu stres ya. Kerjaan banyak, udah dapat kerjaan banyak, diomelin sama bos, buat kesalahan juga, pulang ke rumah, macet, dan sebagainya. Akhirnya stres kita tuh nggak sempet sampai puncak dan nggak sempet sampai bawah. Jadi sampai istirahat. Grafiknya terus begini. Naik terus. Akhirnya meletus. Muncul, ya adalah namanya new stress response atau new stress level. New stress level. Yang kita nggak sadari. Makanya banyak orang bilang, wow saya mah bisa kerja dalam tekanan. Saya mah orangnya bisa stres pun saya aman. Tapi gaya ngomongnya udah high pitch. Aman sih nggak apa-apa, emang apa-apa. Gitu ya. Respon tubuhnya udah berbeda. Kalau dia ngomong dikit, emang lo gas? Enggak kok, gue emang begini orangnya. Wah, itu tuh jangan-jangan bentar lagi ketemu Allah Bapa di surga. Gitu ya. Karena itu, dan dia tidak sadar dirinya lagi burn out. Dia lagi stres. Nah, itu tercermin banget dari tindakan dia, dari perkataan dia. Orang nyetir mobil tiba-tiba, oh ini macet banget sih. Nah, itu tuh udah gelagat nih, mental health-nya udah mulai keganggu nih. Udah mulai burn out nih. Nyetir motor, wah, nah, ini ada masalah sebenarnya.
Dan memang kita jangan sampai terpicu ya sama orang-orang seperti ini ya. That's it. Karena kalau kita terpicu, dia mental health-nya problem, malah kita emosi jadinya. Iya, Ya juga tidak baik juga sih. setuju banget. Nah, itu terjadi. Kok bisa begitu sih? Wah, ini seru. Ya memang menarik banget ya topik hari ini ya. Sebelum kita menjaga orang lain, kita harus jaga diri kita. Sebelum menjaga keluarga kita, kita harus jaga diri kita. Sebelum kita menjaga tim kita, kita harus jaga diri kita. Yes. Semua dimulai dari kita. Dari kita, dari diri sendiri Ya, kan. kayak coach, saya punya input nih buat coach. Apa nih? You should take a rest. Yes, I know. We both should take a rest. Because kalau tidak, how we see things will be different. Jadi, Pasti. cara kita melihat sesuatu akan berubah. Mungkin orang-orang yang di jalan itu butuh bantuan kita. Ya kan? Nah, kalau yang ada malah kita jadi kesulut juga. Kesulut juga. Memang, itu emang. Mungkin untuk tema minggu depan kali ya, nanti kita bisa bahas itulah ya. Karena emang ini saya lihat adalah yang harus dirubah adalah mentalitas. Hari ini kita bahas tentang kesehatan mental health. Tapi apa yang membuat mental health kita bermasalah juga gitu kan? Bukan hanya dari bukan hanya dari apa kita lihat, apa kita dengar, tapi banyak didikan-didikan yang sudah dianggap benar. Kayak saya ada judulnya cukup lucu, judulnya saya ambil dari teman di Bali. Dia bilang, judul dia adalah gini, saya punya seminar katanya. Apa seminarnya bro? Namanya penyesatan ke jalan yang benar. Hah? Maksudnya kok bisa gitu? Iya, karena orang itu udah melihat suatu hal yang salah, itu benar. itu sebabnya kita ada bongkar. Ada bongkar. Makanya judulnya dia adalah penyesatan ke jalan yang benar. Orang sangat suka disesatkan. Dan mereka sudah di jalan yang salah sebenarnya. Cuma mereka nggak sadar lagi jalan di track yang salah. Kayak saya bilang, yuk kita buat topik penyesatan ke jalan yang benar. Supaya kembali ke track yang lagi. Nah ini adalah hal yang pengen saya bahas. Kita next week lah. Cuman hari ini kita bahas dulu tentang mental health-nya. Jadi kalau pengen tahu tentang ini kan. Salah satu gejalanya mental health itu tadi kita bahas adalah mudah emosi ya coach ya. Oh iya. Oh iya. Salah satunya. Yang paling gampang dilihat adalah itu sebenarnya. Orang belum sampai kena mental health, baru sedikit stres aja kan emosinya udah naik kemana-mana. Iya. Jadi kalau kita emosian, Tahu lah. berarti kita punya isu. Yes. Nah ini untuk menyadari bahwa saya punya mental health yang sedikit bermasalah, atau saya ada suatu hal yang perlu saya perbaiki secara pribadi, kita mesti punya namanya self-awareness. Ini nggak mudah, Bos. Iya sih. Jadi memang sambil kita ngobrol, saya juga lagi refleksi ya. Saya pikir saya butuh istirahat sih. Kalau Pani fisik sih, mental health masih bagus. Oh, gitu. Kayaknya mental health masih bagus. Tapi butuh istirahat kayaknya. Gitu. Karena fisiknya udah kelihatan. Fisiknya. Kelihatan. Ya. Jadi memang sambil tadi kita ngobrol, saya juga refleksi. Wah, bahaya. Pada saat kita paksakan diri kita, waktu kita kurang input ya, kita paksakan, kita pikir itu cepat, malah akhir merusak banyak hal. Betul. Merusak diri kita, merusak hubungan dengan orang lain, merusak hubungan dengan keluarga, tim, dan akhirnya nggak kemana-mana. Yes. Jadi sebenarnya kita just stop, ambil waktu stop, Keren banget tuh. istirahat, Betul banget. supaya kita bisa move on lagi. Yes. Ya, itu yang paling penting sekali. Karena kalau nggak, kita gimana mau revolusi mental Indonesia dan sebagainya, mustahil. Nah, semua dimulai dari kita sendiri, dulu. betul. Iya. Dan jangan berpikir bahwa ini karena bahasa-bahasa seringkali disalahpahami ya. Wah, ini kena mental health mesti healing. Come on, healing itu akhirnya orang bukannya healing membuat kita healing tidak stres atau tidak burn out, malah makin stres. Kenapa? Kan healing butuh duit. Iya, habis karena konsep healingnya Iya. adalah jalan-jalan. Iya. Akhirnya habis waktu jalan-jalan juga stres tuh, mikirin duit. Iya, aduh beli dia. Kalau Aduh. nggak siap, Iya, kalau yang nggak siap. makanya. Kalau yang siap is oke. Iya. Kalau yang nggak siap waktu jalan-jalan Makin stres. makin stres, Makin burn out itu ya. makin menang. Sampai sana nggak mau rugi, habisnya Iya, waktu betul. tambah stres. Iya. Sampai Jakarta, waktu mau bayar biayanya. Gila. Udah sakit jiwa, udah gila.
Jadi bukan healing. Bukan, langsung entah gila, berantah belaga gila gitu ya. Bongkar, ini bongkar. Ya. Iya, ya gitu kan. That's the problem, karena akhirnya healing itu apa sebenarnya sih? Atau kita nggak perlu apa buang duit tuh gimana? Spend time with myself. Iya, iya. Entah itu di kamar baca buku, entah itu main game, entah itu apapun. Kalau saya lihat memang mungkin baca buku, berdoa itu lebih baik lah ya. Yes, Karena kalau main game, nonton yang ada Emosi lagi. tambah Tambah emosi, capek. tambah capek. Iya betul. Tapi kita silent, diam, cool down. Apapun. Ya kita mungkin Baca buku, nah kan. Ya Dengar musik. dengan musik yang jangan yang Jangan yang kalimatnya itu berat. Beda, iya. Atau Jangan. negatif ya. Ya dengar lagu, dengar musik atau dengar bukan dengar lagu, dengar musik ya, dengar musik artinya kan instrumental yang lebih santai, relax. Tapi kalau yang kalimat verbalnya itu Wah. kasar, sarkastik, Bisa. wah, Makin tambah burn out, stres. makin stres. Ya mungkin lagu-lagu rohani. Yang negatif, wah tambah stres. Gitu. Betul. Ya anggap gitulah. Yang simpel-simpel aja. Lagu itu kan ke hipnosis itu. Gitu. Kalau saya kalau ada waktu kosong, saya paling hobi tuh apa? Apa tuh, Coach? Olahraga. Tidur. Tidur. Wah, ini orang-orang kurang tidur nih. Jadi saya jangan meremehkan tidur ya, karena tidur itu sebenarnya menyembuhkan diri ya. Iya. Relaksasi. Lucunya menyembuhkan gini kan, dari kecil kita dibilangin, bangun gak boleh siang-siang. Bangun tuh belum matahari terbit, jam 5 udah bangun. Akhirnya orang tuh maksa, jam 5 udah bangun, jam 5 udah bangun. Saya pernah merasa bersalah saat saya bangun jam 8 pagi loh. Saya merasa bersalah banget, udah kayak kesiangan. Saya melatih diri saya. Saya nggak mau ya, saya pengen pokoknya 2 hari ini saya mau istirahat, saya mau pokoknya spend time with myself, saya nggak mau ngapa-ngapain. Oke. Saya nonton Netflix sampai jam 3 pagi. Saya tidur, bangun jam 11 siang. Tapi besoknya kerja lebih all out, Pak. Oh ya? Kerja lebih siap saya. Oh ya? Buat keputusan, secara mental, secara kerjaan, saya lebih baik. Ya. Nah itu yang saya lakukan sih. Iya, iya. Nah sehari itu, jam 11 bangun jam 11, saya ngajak istri makan, saya ajak anak makan, ajak ke mall, jalan-jalan. Pulang saya jam 5, jam 4, jam 5, saya lari. Di kenyataan, nggak ya, lari keliling komplek gitu ya. Sampai rumah, makan lagi, happy lagi, besok pagi kerja, bangun jam 5, fresh. Hanya itu doang kerjaan saya. Ya, jadi memang jangan sepelekan tidur, jangan sepelekan untuk berdiam diri, ya. Itu hal yang sangat penting. Yang paling penting lagi adalah pas saat lagi me time, handphone mati. Betul. Salah satu pemicu yang membuat kita tidak bisa Iya, istirahat handphone. adalah Iya, handphone mati. Saya nggak lihat sosmed. Saya nggak, pokoknya handphone mati, total mati. Saya bilang ada beberapa orang, satunya kayak Bos Andi tahu lah ya. Saya handphone itu tuh satu sisi buruk sekali ya. Saya ada tuh handphone yang bukan smartphone. Cuma bisa buat telepon doang, buat urgent. Tahu nomornya kan? Udah ada nomornya kan itu? Ya itu nomor itu tuh. Just one phone, itu hanya untuk urgent telepon doang. Untuk orang terdekat saya. Saya nggak ada yang tahu. Nggak bisa WA, telepon. Itu hanya nyala. Kayaknya itu kita memang harus jauh dari handphone. Iyalah. Jadi istilahnya untuk kita sehat secara mental, ada waktunya kita jauh dari handphone. Betul. Yoi. Betul, setuju. Nah, jelek kali ya manusia. Kadang apa? Begitu melek bangun tek buka mata, yang pertama cari apa? Handphone. Amsyong. Langsung stres, double stres. Begitu buka, masalah semua. Udah, baru melek. Belum siap ya. Iya. Pertahanannya belum dibangun, udah diserang. Iya. Engine belum Panas. belum panas. Sudah Udah high heat. panasnya tinggi. Iya, Waduh. itu masalah. Hal simpel ya, tidur, berdiam diri dengan menjauhi handphone. Itu aja. Itu tips yang luar biasa, Coach. Karena kalau enggak, kita akan bad temper ya. Iya. Betul, kita akan emosional tinggi dan kita nggak bisa menguasai diri. Setuju. Yes. Saya rasa ini topik yang menarik sekali, khususnya buat kita ya. Kita. Orang-orang high productivity ya. Iya. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa diem gitu kan. Harus do something, nggak bisa. Udah tidur,
jauh dari handphone. Jauh dari handphone. Siap. Nikmatin hidup. Karena ini ada momen nih, libur panjang ini. Yes, betul banget. Jadi kita encourage semuanya untuk Bisa melakukan me time ya. betul supaya kita bisa take control, not Betul. lose control. Iya. Jangan takut nggak pakai handphone. Orang gitu. Coba deh, ada orang yang handphonenya di rumah ketinggalan. Parno. Stres lu. Saya senang malan. Iya, hari Karena ini. nggak ada yang nyari, nggak ada beban. Belum tahu kalau bos di kontak saya. Waduh. Mel. Bercanda. Nggak apa-apa, saya tetap akan lakukan. Kalau bos saya lagi nge-pressure, woi, seru banget. Well, itu ya. But it's true, man. Bukan hanya orang-orang ini aja. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat menyarankan ada satu handphone yang bukan smartphone, yang hanya handphone zaman jadul gitu ya, yang cuma bisa buat telepon sama SMS doang. Iya. Nah, itu dipakai saat urgent aja untuk jika ada urgent yang sangat urgent gitu ya. Ini topik yang menarik ini. Cara sederhana menyembuhkan diri. Oh, betul. Tidur, Jauhi handphone. silent time, Betul. sela, dan jauhi handphone. Iya. Apa sela tuh? Silent time. Oh, silent time. Sela tuh kayak Sela. kayak berdiam. Oh, kayak, berdiam. iya. Sederhana, simple. Ya, betul. Nggak perlu dana. Nggak perlu, santai aja. Kenapa kita nggak lakukan, Coach? Itu karena kita selalu lihat waktu sangat berharga gitu ya. Time is life. Waktu lu nyawa nih setiap detik nih. Waduh, ini gue mesti ngapain nih. Itu bongkar lagi. nyari apa nih gitu kan. Nggak gitu. Iya. Ya, There's work-life balance. Yes. So, ya teman-teman, kalau jika hari ada bingung bagaimana healing, bingung bagaimana mesti, ini pas mau liburan ke seminggu nih ya, pas lebaran masih tidur seminggu, mungkin ada yang liburannya keluar kota stres lagi Pak, Iya. macet soalnya. Sampai tujuan bersama keluarga, ya just spend time with yourself. Yes. Makan enak, tidur enak. Ya Ya. makan enak nggak usah mahal-mahal, makan masakan rumah, masakan ibu, this the best food. Ya. Ya, nggak usah perlu mahal. Ya, terus jauhi handphone, totally off your handphone. Yes. Spend time with your family, with yourself gitu ya. Ya. Udah lakukan itu aja deh. Lebaran bersama keluarga, bahagia bersama keluarga. Jangan lihat handphone, jangan lihat sosial media. Yes. That's the best time for you. Yes. Ya. So, pengen tahu tentang penyesatan ke jalan yang benar? Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Thank you.